Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, ya zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, yang dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kita masih di kajian di hadis yang kedua yang merupakan induk dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan induk dari seluruh hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang dijadikan sebagai rujukan oleh seluruh ulama kaum muslimin di dalam menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan Islam dan iman dan ihsan. Sehingga dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, ketika antum membaca kitab-kitab fiqih misalnya, atau kitab-kitab akidah misalnya, semuanya disusun berdasarkan runtutan dan urutan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari hadis Jibril ini. Dan kita telah membahas rukun iman yang 6, dan insya Allah terkait tentang rukun Islam nanti kita akan membahasnya di hadis yang ketiga. Karena secara khusus hadis ketiga, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara, secara spesifik membicarakan tentang rukun Islam. Maka kita akan membahas selanjutnya ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil ihsan. Berikan kabar kepadaku apa itu ihsan. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, dan jika kamu tidak sanggup pada tingkatan itu, yakini sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tingkatan top level sebagai seorang muslim adalah tingkatan ihsan. Ini level tertingginya, ihsan. Ihsan itu dari asal kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya itu berbuat baik. Ya, berbuat baik. Ketika seseorang berupaya untuk berbuat kebaikan dan kebajikan di dalam tanggung jawabnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang ihsan, maka konsekuensinya adalah dia membangun ibadahnya berdasarkan tauhid, ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan ittiba mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya Anda sedang melakukan perbuatan ihsan. Dan ihsan itu ada 2 bagian. Ihsan kepada al-haq dan ihsan kepada al-khalq. Ihsan kepada al-haq yaitu ihsan berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-khalq kepada sesama makhluk yaitu kita berbuat baik semaksimal yang bisa kita lakukan kepada mereka dengan segala potensi yang kita miliki. Apakah itu potensi harta, potensi jabatan, maupun yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang ihsan ini. Ihsan itu adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah. Nah, kita mengetahui dari apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita ini, bahwa seseorang itu tidak akan sampai derajat ihsan kecuali dengan ibadah. Ya, mustahil seorang wali, misalnya ihsan ini top level, artinya seorang waliullah. Ada seorang mengklaim dirinya wali, namun nggak ibadah. Ini mustahil dia kemudian sampai kepada top level keimanan ini. Dan juga karena ibadah itu tidak akan diterima kecuali terpenuhi syaratnya, yaitu ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka seseorang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan ittiba, dia telah melakukan ihsan. Dan tingkatan ihsan ini yang tertinggi adalah kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah.
yaitu ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, mencari, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang beribadah dengan hati yang penuh kerinduan, dia berjalan dengan bergegas mendekat kepada yang dirindukannya. Dan seseorang yang pada level ihsan ini hampir bisa dikatakan tidak akan pernah mengalami kefuturan. Tidak pernah futur. Karena motivasi itu datang dari hatinya, dari dirinya. Ketika hatinya ini diam, malah dia tidak bergerak. Maka dia diamnya dirinya, itu membuat sedihnya dirinya. Dia tidak akan mendiamkan dirinya ini untuk berdiam diri. Dia akan terus berupaya agar dirinya ini tunduk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dirinya pun tidak kuat. Ya, maka jika antum melihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau beribadah kepada Allah sampai bengkak kakinya. Sampai bengkak kakinya. Subhanallah. Nah, ini sampai dirinya sendiri tidak kuat menahan semangat yang tinggi dari ibadah yang ada pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, level tertinggi keihsanan ini, dia beribadah kepada Allah seakan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia menuju kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali selalu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi menyebutkan jika kamu tidak sampai kepada level itu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak sampai kepada tingkatan itu, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sampai pada derajat itu, yakini bahwa dia melihatmu. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Dalam konteks kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah karena cinta dan rindu. Yang kedua adalah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak menyelisihinya. Karena ketika kita menyelisihinya, ketika seseorang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dan dia menyadari Allah Subhanahu wa taala melihat kepadanya, maka ini menunjukkan lemahnya imannya. Ketika dia sadar Allah Subhanahu wa taala melihatnya, namun dia masih melanggar dan melakukan dosa dan maksiat, maka dia belum sampai derajat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang hamba pada level ini, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lari dari azabnya. Lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa tingkatan ini di bawah tingkatan yang pertama. Jika tingkatan yang pertama adalah mendekat kepada Allah. Lari mendekat kepada Allah. Adapun tingkatan yang kedua dari tingkatan ihsan, lari menjauh dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah. Atau Anda beribadah kepada Allah seakan Anda melihat Allah Subhanahu wa taala. Lari dari azabnya, Anda beribadah atau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Maka kita berhati-hati akan kondisi ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 30, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah memperingatkan kalian dengan zatnya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dari uraian ini kita mengetahui perbedaan dua level ihsan. Level yang pertama, beribadah kepada Allah seakan kita melihatnya. Level yang kedua, beribadah kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Dan yang tingkatan pertama lebih tinggi daripada tingkatan yang kedua. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertanya, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Sampaikan kepadaku tentang kiamat. Ya, sampaikan kepadaku tentang kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. As-sa'ah, kiamat ini adalah bangkitnya manusia dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disebut secara spesifik sa'ah, itulah sang waktu, itulah waktunya. That's the time. Itulah waktunya. Ya, as-sa'ah. Karena menunjukkan dahsyatnya waktu tersebut, hebatnya waktu itu.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya goncangannya hari kiamat itu, zalzalatas sa'ah, goncangannya sa'ah hari kiamat itu syai'un 'azim, sesuatu yang sangat besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika ditanya tentang kiamat, beliau bersabda, "Mal mas'ulu anha," yang ditanya tentang hal itu, maksudnya dirinya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "bi'a'lama minas sa'il," bukanlah yang ditanya lebih ngerti daripada yang menanya. Itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini. Jika engkau tidak tahu tentang kapan kiamat, maka aku juga tidak tahu. Saya tidak bisa memberitahukan kepadamu. Kenapa? Karena ilmu kapan kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ahzab ayat 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'indallah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Dia bertanya kepadamu tentang kiamat. Sampaikan, sesungguhnya ilmunya tentang kiamat ini ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu. Dan kamu tidak tahu, bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat yang serupa dengan surat Al-Ahzab ayat 63 ini, yaitu firman Allah di surat Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu, thaqulat fis samawati wal ard, la ta'tikum illa baghtah. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Kapan sih waktunya kiamat itu? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan bahwa ilmunya kiamat itu ada di sisi Tuhanku, di Allah. La yujalliha liwaqtiha illa hu. Allah tidak menampakkan waktunya itu kecuali untuk Dia sendiri, untuk Allah saja. Thaqulat fis samawati wal ard. Kiamat itu berat bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa baghtah. Maka tidak datang kepadamu kiamat itu kecuali dengan tiba-tiba. Maka ikhwatal iman, jika ada orang yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, pada tahun sekian, keruntuhan bumi begini dan begitu dan yang lain sebagainya akan terjadi ini dan itu, ditahan ini, maka kita katakan dia kadzab, dia pendusta. Ya, siapapun dia, apapun latar belakangnya, dan siapapun yang membenarkan klaim tentang kapan kiamat, dia membenarkannya, maka orang itu bisa jadi kafir, keluar dari Islam. Sampai ada yang membenarkan ketakutan yang dahsyat, seperti awal dahulu peristiwa 2012. Ya, 2012 dahulu itu ada heboh yang luar biasa tentang kekhawatiran yang luar biasa terhadap akan terjadinya kiamat. Nah, ini sampai ada filmnya itu 2012 ya. Nah, ini kekhawatiran yang berlebihan sampai kiamat akan terjadi pada tahun sekian dan sekian, ini barang siapa yang membenarkannya, dia kafir. Dan jangan percaya, mau ustadz akhir zaman, ustadz kiamat, ustadz apa, ya, jangan dipercaya. Pendusta. Ketika ada sampai meramalkan Dajjal sudah muncul, Dajjal ini sudah ada di sini, Al-Mahdi sudah besar, Al-Mahdi sebentar lagi akan muncul, ini sudah ada tetangga saya, teman saya, keluarga. Yakini ini dukun-dukun berjubah ustadz. Ya, jangan sampai kita ditipu dengan tampilan-tampilan yang kelihatan soleh. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seringkali dalam kajian-kajian ini saya sampaikan bahwa ketika dukun-dukun itu saat ini dia memperdagangkan dagangannya itu dengan ramalan-ramalan belaka tanpa main-main ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia memperjualbelikan itu dengan murni dengan raja-raja dan jimat-jimat mereka tanpa mengadopsi sebagian dari ayat-ayat Allah dari Quran dan Sunnah, maka atau apalagi dengan tampilan dukunnya sebagaimana yang ada di benak kita tentang sosok dukun, maka dagangan mereka pasti tidak akan pernah laku sampai hari ini. Supaya mereka laku, maka mereka harus menipu. Cara menipunya, nukil ayat, nukil hadis. Ya, sebagian nukil perkataan ulama ini, ulama itu. Tapi sehebat apapun nukilan dari seorang alim,
yang menjelaskan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, umur umat Islam itu cuma sekian tahun dan lain sebagainya, maka kita katakan bahwa dia adalah pembohong-pembohong dan pendusta-pendusta. Cukuplah jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa yang ditanya tidak lebih ngerti dari yang bertanya. Ini sebagai jawaban telak terhadap mereka yang mengklaim sok tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Dan kemudian malaikat Jibril bertanya, "Akhbirni an amaratiha." Beritahukan kepadaku tentang ciri-cirinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jadi terkait tentang ciri-ciri kiamat. Karena amarah itu artinya alamat, ciri-ciri. Dan yang ditanya adalah, apa sih ciri-ciri kalau kiamat sudah dekat? Ya. Dan biasa ulama juga menyebutnya asyratus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 18, "Fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha." Apakah yang mereka nanti kecuali hari kiamat yang akan tiba, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, dan sungguh telah datanglah tanda-tanda hari kiamat itu. Apa di antara tanda-tanda hari kiamat? Tanda-tanda hari kiamat yang di antara yang sudah terjadi yaitu diutusnya Nabi terakhir dan wafatnya Nabi terakhir. Ya. Dengan diutusnya Nabi terakhir, namanya Nabi terakhir, maka tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Yang itu menunjukkan bahwa umur dunia ini sudah semakin pendek. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kematian beliau sebagai ciri dari hari kiamat. Dan para ulama membagi ciri-ciri kiamat itu dengan ciri-ciri yang sudah terjadi dan sudah selesai. Ciri-ciri yang sudah terjadi dan sudah selesai. Ada juga ciri-ciri yang senantiasa terjadi. Yang senantiasa sudah terjadi dan terus terjadi. Dan juga ada yang kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri kiamat besar yang akan terjadi ketika menjelang terjadinya hari kiamat. Ciri-ciri yang telah terjadi dan sudah selesai misalnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang munculnya Khawarij, ya itu telah dan sedang ya. Tapi sebelumnya yang telah dan sudah selesai seperti perseteruan antara para sahabat radhiyallahu anhum, ya antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhuma, antara Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhu, Ali dengan Aisyah radhiyallahu anhuma, ya. Ini perseteruan di antara sahabat disampaikan oleh Nabi SAW di antara ciri terjadinya hari kiamat, dan itu sudah selesai dan sudah terjadi. Termasuk juga persatuan kaum muslimin melalui cucu beliau Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, bahwa umat Islam yang terpecah itu akan disatukan kembali oleh cucu beliau yaitu Hasan, dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dan sudah terjadi. Ada yang sedang terjadi dan terus terjadi. Ini yang pertengahan. Seperti Nabi SAW menyampaikan munculnya aliran-aliran sesat, terpecahnya umat Islam, ya, dan kemudian Nabi SAW menyampaikan adanya imam-imam penyesat, ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang ramainya para tokoh-tokoh kemunafikan yang berbicara dengan bahasa umat Islam, memimpin kaum muslimin, ya, dan kemudian tapi tidak berhukum, tidak merujuk kepada kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak lagi ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang yang poin yang kedua yaitu ciri-ciri yang telah dan sedang terjadi, telah terjadi dan masih sedang terjadi. Kemudian Nabi SAW menyampaikan tentang ciri-ciri besar, ya, di antara ciri-ciri yaitu ciri-ciri besar seperti lahirnya Al-Mahdi, munculnya Dajjal, dan yang lain sebagainya, Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Di antara ciri yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu antalidal amatu rabbataha. Nah ini disebutkan antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Ini para ulama memiliki ragam penafsiran tentang hal ini. Penafsiran yang diantara penafsiran para ulama yaitu seorang budak yang nantinya akan melahirkan tuan, pemimpin
Jadi seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin orang lain. Ya, jadi di sini maksudnya adalah dia akan memperbudak orang-orang lain. Padahal dianya sendiri, ibunya adalah seorang budak. Ini di antara penafsiran para ulama. Di antara penafsiran yang lainnya adalah bahwa benar-benar seorang budak, ya seorang wanita dari kalangan budak yang melahirkan tuannya. Bagaimana dia melahirkan tuannya? Karena seorang budak, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana antum ketahui di dunia perbudakan itu bahwa budak itu bisa dipakai oleh pemiliknya. Dan ketika budak itu dipakai oleh pemiliknya dan dia mengandung, melahirkan anak, anak ini mengikuti nasab bapaknya, yang orang yang merdeka, sedangkan ibunya adalah budaknya. Nah, ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Nah, namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan makna yang pertama itu lebih kuat. Ya, bahwa banyak dari ibu-ibu yang dahulu adalah para budak, kemudian ibu ini melahirkan orang-orang yang akhirnya nantinya orang-orang tersebut menjadi tokoh-tokoh, pembesar-pembesar, penguasa-penguasa. Ya, ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dan ini sangat sesuai dengan apa yang beliau SAW sampaikan pada hadis ini juga. Yaitu ketika Nabi SAW menyampaikan wa antaral hufatal uratal alah. Engkau akan melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan miskin. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, yaitu artinya pakaian yang sangat sederhana, tidak mencukupi. Mereka miskin. Makan alah itu artinya orang yang makan seadanya. Yang tinggal seadanya. Itu orang alah, orang miskin. Makanya seadanya dan tinggal di seadanya. Namun, kata Nabi SAW, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Akhirnya mereka berubah menjadi orang-orang kaya. Saking kayanya mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan, siapa yang lebih tinggi bangunannya. Ini bahwa ini menunjukkan bahwa dia tinggi bangunan, sangat bagus bangunannya. Mereka berlomba-lomba akan hal ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan kemudian tafsir yang disampaikan oleh para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah hadis ini, beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang tidak beralas kaki, yang berpakaian seadanya atau telanjang ini, orang-orang miskin, yang kemudian berlomba-lomba saling meninggikan bangunan, adalah orang-orang Arab. Adalah orang-orang Arab. Itu kata Ibnu Hajar. Dan subhanallah ikhwatal iman, jika kita melihat bangunan tertinggi di dunia, bukan di New York. Ya, bukan di London, ya, bukan di Paris, tapi Burj Khalifa. Ya. Dan subhanallah, yang bakal mengalahkan Burj Khalifa, subhanallah, juga bukan di New York, London, atau Paris, tapi bangunan tertinggi yang sedang dibangun di Jeddah. Di kota Jeddah, di Saudi Arabia. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penafsiran yang sebelumnya terkait tentang apa yang disampaikan oleh Nabi, budak yang melahirkan tuannya, atau budak yang melahirkan pemimpin-pemimpin, ini sudah tidak diragukan lagi. Banyak pemimpin-pemimpin yang lahir dari kalangan yang tidak diperhitungkan. Jika di zaman dahulu, jangankan di dalam Islam, ya, di kalangan orang-orang kafir sendiri pun mereka selalu melihat nasab dan silsilah. Ya, di kalangan tradisi Jawa juga ada bibit, bobot, bebet gitu ya. Saya nggak tahu itu penafsiran detailnya bagaimana. Tapi juga ada istilah darah biru, ya, dan selalu dijaga tentang terah ini tadi, keturunan siapa dan siapa. Ini masih sangat dijaga. Tapi ketika menjelang akhir zaman akan banyak pemimpin-pemimpin yang sudah tidak lagi diperhitungkan dia dari siapa silsilah dan nasabnya. Apakah itu terjadi saat ini?
Subhanallah. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian setelah itu pergilah malaikat Jibril alaihissalam. Pergilah orang tersebut. Dia pergi, kemudian aku diam sejenak. Kata Umar bin Khattab. Kemudian Nabi bertanya. Ya Umar. Wahai Umar. Atadri manis sa'il. Tahukah kamu siapakah yang bertanya? Maka kata Umar menjawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Nabi SAW menjawab. Innahu Jibril. Itu adalah malaikat Jibril. Ya. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itulah malaikat Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Subhanallah. Ini untuk mengokohkan informasi ini kepada para sahabat. Nabi SAW menegaskan bahwa malaikat Jibril datang kepada kalian untuk menjelaskan agama kalian. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, hadis yang termasuk paling banyak faedahnya. Dan kalau boleh saya kasih bocoran sedikit, di antara yang ulama yang menulis satu syarah spesifik dalam satu kitab untuk hadis ini, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah punya satu jilid khusus untuk menjelaskan syarah hadis Jibril. Termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau memiliki sebuah kitab khusus syarah hadis Jibril untuk menjelaskan agungnya dan mulianya hadis ini. Maka tidak heran ketika mensyarah hadis ini dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Utsaimin rahimahullah sampai mengatakan, "Falau aradal insanu an yastanbita ma fihi min al-fawaid wa antuqan wa mafhuman wa isyaratan lakataba mujalladan." Ya. Dan andai kata ada orang yang ingin mengambil faedah dari hadis ini, dari apa yang disampaikan, dari apa yang dipahami, dari isyarat-isyarat yang disampaikan, maka dia akan menulis berjilid-jilid kitab untuk faedah itu. Bagi dua. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagi dua. Sebentar. Enggak mau dibagi. Bagi dua. Harus mau dibagi. Enggak mau. Senang ini. Di antara faedah dari hadis ini, yaitu yang pertama, penjelasan tentang kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Di antara faedah dari hadis ini, kemuliaan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana beliau SAW duduk dengan para sahabatnya, dan para sahabatnya juga berbaur dengan Rasulullah SAW. Nabi dengan kedudukan dan kemuliaan beliau SAW, beliau tidak menyendiri atau tidak duduk di atas mereka. Namun Nabi SAW duduk bersama mereka. Mereka berjabat tangan, dan demikian pula dengan Nabi SAW. Kita mengetahui bagaimana beliau SAW juga ketika di rumah, beliau juga menjahit bajunya sendiri, membetulkan sandalnya yang rusak. Beliau memerah susu sapi, susu kambingnya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mungkin pekerjaan-pekerjaan yang sebagian kita laki-laki di zaman ini sangat ego untuk melakukannya. Ya, di rumah kita. Kita tidak akan kepikir untuk memasang kancing kita yang copot. Ya, kita akan menanti dan menanti sampai ngomel ke istri ketika kancing itu tidak segera terpasang. Ya, juga dengan hal-hal yang lainnya. Ya, kita selalu menunggu bola, dan ketika bola itu tidak teroperkan, maka kita akan emosi dan marah. Namun Nabi SAW, beliau dengan luhurnya akhlaknya, mulianya beliau, walaupun beliau adalah pemimpin umat manusia, beliau sangat tawadhu. Juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini menunjukkan juga faedah bolehnya duduknya para sahabat kepada yang bersama yang di atas mereka, ya, di atas mereka. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dengan syarat bahwa itu tidak mengganggu, dengan tetap berakhlak kepada orang-orang yang lebih senior. Ya, terkadang sebagian orang mereka ini
duduk hanya untuk nongkrong saja, tidak mengambil faedah ilmu, ya, untuk bersenda gurau, bermain-main dan yang lain sebagainya. Namun para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mereka duduk untuk mengambil faedah dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah hadis ini, bahwa para malaikat alaihimussalam mungkin berubah wujudnya, ya, dengan bentuk tertentu. Sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam berubah wujudnya dengan sosok seorang malaikat pada kesempatan ini. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mungkin malaikat berubah sesuai dengan kehendak dan maunya mereka sendiri. Kemudian faedah yang lain yaitu bagaimana seorang murid beradab dan beretika di hadapan gurunya. Sebagaimana apa yang dilakukan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adab dan etikanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga di sini boleh juga memanggil dengan panggilan yang tidak menunjukkan identitas dirinya dengan niatan suatu maslahat. Maksudnya bagaimana? Karena di dalam asar ini, dalam riwayat ini disebutkan malaikat Jibril memanggil Nabi SAW dengan panggilan ya Muhammad. Panggilan yang tidak umum. Panggilan yang tidak umum, ya Muhammad. Karena jika itu adalah orang yang ada di sekitar Nabi, pasti memanggilnya dengan ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tidak akan memanggil namanya. Panggilan yang seperti ini, memanggil namanya, biasanya dipakai oleh orang-orang Badui, orang-orang jauh, yang tidak kenal atau tidak terbiasa duduk dengan Rasulullah SAW. Namun malaikat Jibril alaihissalam memang menggunakan uslub ini, metode ini untuk menunjukkan bahwa beliau bukanlah orang dari sekitar, untuk menunjukkan hal itu kepada para sahabat. Nah, di sini juga di antara faedahnya adalah keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Itulah kenapa itu yang pertama kali ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula para nabi yang lainnya, yaitu menjelaskan tentang Islam. Dan inti Islam di rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian di antara faedah dari hadis ini bahwa rukun Islam ada berapa? Ada 5. Dan itu akan dikuatkan dengan hadis di hadis ketiga dari kitab Arba'in Nawawi ini insyaallah. Di antara faedah lain dari hadis ini, keutamaan salat. Karena salat didahulukan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW dari ibadah yang lainnya setelah syahadat. Ini di antara faedah hadis ini. Di antara faedah lain dari hadis ini, anjuran untuk menegakkan salat dan mengerjakannya dengan sempurna, menyempurnakan rukun dan segala ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara faedah hadis ini yaitu membayar zakat, puasa Ramadan dan haji adalah bagian dari rukun Islam. Nah, ikhwatul iman, jika ada orang bertanya, bagaimana status seseorang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam ini? Apakah dia kafir? Maka penjelasan para ulama, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, jika dia tidak mau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka sepakat para ulama bahwa dia kafir. Tidak ada perselisihan akan hal ini. Namun jika seseorang meninggalkan sholat, zakat, puasa, haji atau salah satu dari itu, maka di situ ada ikhtilaf di antara para ulama. Imam Ahmad dalam salah satu riwayat mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, dia kafir. Ya, barang siapa yang tidak sholat, kafir. Barang siapa yang tidak zakat, kafir. Barang siapa yang tidak puasa, kafir. Barang siapa yang tidak haji sedangkan dia mampu, maka dia kafir. Namun, pendapat golongan yang pertama ini didukung atas banyak riwayat-riwayat yang lemah. Yang sahih, bahwa 4 rukun Islam ini tidak mengkafirkan pelakunya. Ya, kecuali ibadah sholat. Karena Abdullah bin Syaqiq Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, beliau salah seorang sahabat, beliau mengatakan bahwa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun illa shalah.
bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak menganggap sesuatu dari amalan yang jika sengaja ditinggalkan menyebabkan orang yang meninggalkannya kafir, kecuali satu amalan saja, yaitu salat. Dan walaupun demikian, jika ada seseorang dengan sengaja menolak salah satu dari kewajiban dari yang 5 rukun Islam ini, menolak kewajibannya, maka walaupun dia mengamalkannya, dia kafir. Walaupun dia mengamalkannya, dia jalanin sholat 5 waktu. Tapi dia tidak yakin sholat 5 waktu ini wajib, maka dia kafir. Ya, wajib dia meyakini bahwa sholat 5 waktu ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga rukun Islam yang lainnya. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan jika seseorang yang sengaja meninggalkan suatu sholat, ya, meninggalkan sholat dengan sengaja, apakah harus diqadha? Tidak bisa diqadha. Ya. Dia tidak bisa mengqadha yang sudah terlewat waktunya. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, ya, salat-salat sunnah. Demikian pula dengan puasa. Tidak bisa mengqadhanya kalau dia sengaja meninggalkannya. Namun dia menggantinya dengan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dan banyak melaksanakan ibadah puasa sunnah dengan harapan agar Allah Subhanahu wa taala nanti mengampuninya ketika dia nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat, jika seseorang sengaja meninggalkannya kemudian dia bertaubat, maka dia membayar zakatnya. Ya, karena zakat ini berbeda dengan sholat dan puasa. Zakat itu tidak memiliki batas waktunya. Ya, tidak ada batas waktunya. Tidak boleh ketika melewati waktu ini misalnya. Tidak ada zakat. Tetap kewajiban yang berlaku seumur hidupnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Utsaimin beliau menyampaikan bagaimana jika seseorang yang semasa hidupnya tidak pernah membayar zakat karena meremehkannya. Apakah dibayar zakat itu dari harta yang ditinggalkannya atau tidak? Maka beliau menjawab bahwa yang paling hati-hati yaitu zakat itu tetap dibayarkan. Karena zakat itu yang harus dikeluarkan oleh beliau, ya, dan dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya. Demikian pula dengan haji. Jika ada orang yang meninggal dunia belum haji, padahal ketika dia hidup dia mampu dan memiliki kemampuan untuk itu sampai dia meninggal dunia, ya. Namun Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan fa innahu la yuhajju anhu li'annahu la yuridul hajj. Ya. Bahwa orang itu tidak boleh dilakukan haji untuk orang tersebut karena orang itu memang pada awalnya memang tidak niat haji. Ini beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga tidak perlu dikeluarkan sebagian dari harta waris untuk menghajikan orang tersebut. Ya, ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau dan beliau mengutip perkataan Ibnu Qayyim bahwa la li'annahu la yanfa'u wa lam yata'allaq bihi haqqul ghairi kaz-zakah. Bahwa haji ini beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada hak orang lain, maka tetap dikeluarkan walaupun orangnya belum menzakatinya. Adapun haji tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, maka dia tidak perlu mengeluarkan sebagian dari uang hartanya yang dipegang oleh ahli waris untuk menghajikan orang tersebut. Karena itu tidak akan memberikan manfaat bagi orang itu. Sehingga beliau mengutip perkataan Imam Ibnu Qayyim, "Hadza huwa alladzi nadinullaha bihi au kalimatan nahwa." Inilah yang kami yakini tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Orang yang mampu menunaikan ibadah haji dan dia tidak menunaikan ibadah haji dan kemudian dia meninggal dunia, maka walaupun keluarganya menghajikannya 1000 kali tidak akan bermanfaat. Ini perlu dipahami. Hati-hati, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari yang bawah sampai ke level yang semakin tinggi. Ya, karena level Islam dibandingkan level iman, level Islam di bawahnya. Karena setiap orang itu yang muslim belum tentu mukmin. Tapi setiap mukmin pasti dia muslim. Ya, Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Sampaikanlah kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah masuk Islam. Aslamna.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara faedah hadis ini bahwa perbedaan antara Islam dan iman. Karena dua hal ini ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salam dengan pertanyaan yang berbeda. Ya. Nah, para ulama menjelaskan akan hal ini. Jika kata Islam dan iman ini ditanya apa itu Islam, apa itu iman, maka mengandung makna yang berbeda. Kalau disamakan, dibarengkan penyebutannya mengandung makna yang berbeda, kalau disendirikan mengandung makna yang sama. Ya, jadi idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ini para ulama menyebutkan seperti itu. Kalau bergabung berbeda maknanya, kalau sendirian sama maknanya. Ya. Jadi misalnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Maksudnya ya muslim dan mukmin. Ya, bukan berarti muslim saja. Kemudian waraditu lakumul Islam madina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Ini mencakup tentang keimanan. Ya, demikian ini Islam dan iman seperti itu. Kalau disebutkan berbarengan mengandung makna yang berbeda. Apa perbedaannya? Islam adalah mewakili amalan-amalan lahiriah, iman mewakili amalan-amalan hati. Islam mewakili amalan-amalan lahiriah seperti sholat, puasa, ucapan lisan, amalan anggota tubuh dan yang lainnya. Iman mewakili amalan-amalan hati, keyakinan dan sebagainya. Sebagaimana contoh dalam hadis yang kita bahas ini. Kemudian yang di antara faedah berikutnya rukun iman ada berapa? Ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Dan rukun-rukun ini membuat seseorang itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang yang mengingkari salah satu dari rukun iman ini, maka dia kafir. Ya, dia mengingkari salah satu dari rukun iman, kafir. Karena dia telah mendustakan Rasulullah SAW. Termasuk dalam konteks ini adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada takdir dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, masih sangat banyak faedah-faedahnya. Nanti detailnya kita akan sambung lagi. Mungkin dari apa yang diuraikan, ada yang ditanyakan dari apa yang Anda sampaikan. Tafadhol, silahkan. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Assalamualaikum. Syukran jazakumullahu khairan atas penjelasannya dari hadis dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini. Masya Allah, sungguh banyak faedah yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Dan untuk lebih menambah banyak faedah lagi, untuk teman-teman ada sedikit waktu yang marilah sama-sama kita manfaatkan untuk bertanya kepada Ustadz, terutama yang disesuaikan pada tema pembahasan kali ini. Oke. Ini ada pertanyaan pertama dari Pak Saleh Haji di Clubhouse. Tafadhol Pak Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperoleh kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ustaz, untuk karena kesempurnaan keislaman seseorang ya, muat lima unsur, 5 komponen yang Ustaz sebutkan, mulai dari haji. Ya, haji. Islam begitu didahului dengan syahadat, itu yang pertama itu jelas dilakukan, setelah dan sebagainya, sehingga menjadi muslim yang yang keturunan Ustaz. Kapan kejelasan dia mengucapkan syahadat itu untuk disebut sebagai seorang muslim, seorang Islam? Allah barik fiik. Maka dimulai dari dalik
begitu ucapan itu, syahadat itu, sehingga dia sempurna. Begitu. Nah, yang kedua Ustaz tentang haji. Tolak dikatakan bagaimana ada seorang kontrak rumah, tapi dia punya uang, ada uang bisa berangkat haji, dia masih punya kontrak rumah, bahkan mungkin masih punya hutang gitu. Jadi batasan mampu haji itu semacam apa? Allah barik fiik. Nah. Wa jazakallahu khair wa fikum barakallahu. Nah, tentang kapan syahadat bagi muslim keturunan. Dijelaskan oleh para ulama, Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya berdasarkan kehidupan para salafun saleh terdahulu. Ya. Kita melihat bahwa di antara para sahabat juga ada sahabat yang keturunan. Artinya mereka lahir bapak ibunya sudah muslim. Seperti siapa? Seperti Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam, seperti Hasan dan Husain cucu Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan lagi para sahabat yang lainnya. Yang mereka ini adalah Islam keturunan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat bahwa bagi Islam keturunan tidak ada satupun kewajiban ketika dia dewasa untuk syahadat di hadapan siapapun, atau apakah itu di hadapan orang tuanya, apalagi di hadapan guru atau syekh atau ustadznya, ya, yang tidak ada sama sekali. Islam keturunan sudah cukup diwakili dengan syahadat kedua orang tuanya, ya, bahwa orang-orang, karena setiap bayi lahir pada dasarnya apa? Fitrah muslim, ya, bayi lahir itu fitrah, maka diakuinya dia karena dia terlahir dari orang-orang tua yang muslim, sudah mewakili bahwa dia adalah seorang muslim sejati sejak lahir sampai dia menemui ajalnya jika dalam kondisi yang seperti itu. Jadi tidak ada tanggung jawab spesifik bahwa dia harus bersyahadat. Ya, walaupun misalnya kita sendiri menyadari dalam sehari kita beberapa kali bersyahadat. Ketika menjawab azan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dalam tasyahud dalam salat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini menunjukkan bahwa kita berulang-ulang kita memperbaharui iman kita, memperbaharui syahadat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, tentang tolak ukur kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Dalam kondisi seperti sekarang, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ana melihat kemampuan ibadah haji itu adalah keinginan. Saat ini kemampuan itu bukan dinilai dari berapa yang dia punya, tapi punya niat tidak. Niat tidak untuk haji. Kenapa Anda sampaikan seperti itu? Karena alhamdulillah di negeri kita misalnya, kita memiliki kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kita. Berupa apa? Berupa misalnya daftar haji itu bisa dicicil bertahap misalnya. Bisa dibayar bertahap. Tidak harus dibayar sekarang lunas, sekarang berangkat. Terlebih lagi antum mengetahui bahwa kuota haji kita ini kita tidak tahu kita menunggu untuk berapa lama. Ya. Antum menyadari akan hal itu. Jadi ana melihat kemampuan itu adalah pertama adalah dia memiliki niat untuk berangkat. Dia mendaftarnya. Ana tidak tahu di negara kita sekarang berapa tahun ya. Apakah 10 atau 20 tahun katanya sangat lama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikhtiar kita adalah mendaftar untuk menunjukkan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita niat haji. Walaupun rumah kita kontrakan ya, masih kontrak rumah, walaupun kita masih punya hutang, ini bukanlah sebuah standar karena Allah Subhanahu wa taala mau membedakan kewajiban punya rumah keharusan dengan kewajiban menunaikan ibadah haji. Dan yakini ketika kita fokus kepada apa yang merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan misi dan tujuan hidup kita di muka bumi, maka urusan yang lainnya, punya rumah, bayar hutang, akan diberikan jalan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afwan wa jazakumullahu khairan. Wa fiikum barakallah. Insyaallah. Mudah-mudahan suaranya sudah cukup jelas. Selanjutnya ada penanya lagi Ustaz, izin untuk menaikkan Akhi Haikal untuk bertanya langsung.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tentang yang pembatal syahadat. Pembatal syahadat. Pembatal syahadat, Ustaz. Kan ada di antara pembatal syahadat itu yang kebanyakan orang tidak tahu bahwa syahadat batal. Contohnya, dia membenci ajaran Allah dan Rasulnya, atau dia membenci jenggot, atau membenci yang lain-lainnya, Ustaz. Kemudian, dia tanpa sadar, sebenarnya dia telah membatalkan syahadat tersebut. Namun, setelah itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat. Yang artinya dalam bacaan sholat itu, dia selalu bersyahadat. Dan dia tidak pernah juga bertobat dengan kesalahan dia sebelumnya. Nah, yang tanya, Ustaz, apakah dia dengan kesalahan itu, maka diperbaharuilah syahadatnya, atau bagaimana, Ustaz? Allah ya. Naam, waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Yang perlu dipahami bahwa syahadat itu adalah ada ketentuan dan syaratnya. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang bersyahadat dengan benar dan dia mengetahui, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zukhruf, bahwa syahadat itu tidak cukup dengan berucap, tapi syahida bil haqq, bersaksi dengan benar dan dengan ilmu. Ketika seseorang bersaksi dengan benar dan dia mengetahui dengan ilmu, maka bagaimana dia bersaksi dengan benar, artinya dengan ilmu, kemudian dia membenci apa yang dia saksikan. Dia bersaksi Islam itu sebagai agamanya, dia bersaksi dirinya adalah hamba Allah, bahwa Allah adalah Tuhannya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia membenci sebagian dari ajaran yang Allah ajarkan. Ini menunjukkan bahwa syahadatnya tidak memenuhi syarat. Dan syahadat yang tidak memenuhi syarat sama seperti tidak bersyahadat. Ya, sama seperti tidak bersyahadat. Namun juga kita bagi setiap muslim perlu memahami bahwa ketika berbicara tentang konteks pembatal-pembatal syahadat, tidak semua orang yang melakukan salah satu dari pembatal syahadat ini kemudian divonis kafir. Ya, tidak semua orang yang melakukan pembatal syahadat kemudian divonis kafir. Ini perlu dipahami karena para ulama ketika membicarakan tentang mengkafirkan seseorang, terutama kepada ta'yin, kepada personal tertentu, individu tertentu, itu ada ketentuannya, ada syaratnya. Apakah orang itu telah ditegakkan hujjah kepadanya? Apakah dia dalam kondisi yang tidak dalam kondisi yang diberi uzur, ya, ketidaktahuan, terpaksa, ya, ketidaksengajaan, dan hal-hal yang lainnya sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama dalam konteks menghukumi personal atau individu tertentu. Dalam konteks menghukumi personal atau individu tertentu. Tapi ketika mengatakan secara umum, memang benar membenci salah satu bagian dari ajaran Islam. Sebagian dari ajaran Islam adalah salah satu pembatal syahadat. Wallahu a'lam bishawab. Wa jazakallahu khair, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Mungkin itu juga sekaligus penanya terakhir pada kesempatan kali ini, Ustaz. Dari Allah ya barik fiik. Sekali lagi Anda juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Syukran jazakumullahu khairan karena dari pertanyaan teman-teman yang sudah bertanya, kita mendapatkan dan bilang juga faedah yang lebih banyak lagi pada kesempatan kali ini. Semoga kita doakan bersama-sama, semoga Ustadz senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah beserta keluarga dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustadz. Juga untuk kita semoga semua Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk berada di atas agama yang hak ini, di atas manhaj para salaful ummah, sehingga kita bisa yang Rasul kita menuju surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, itu saja dari Ana mohon maaf atas banyaknya kekurangan selaku penyelenggara. Buat kajian-kajian sebelumnya insya Allah sedang diupload juga di YouTube channel kami, jadi bisa dilihat untuk kajian sebelumnya untuk memurojaah. Dan semoga kita juga berjumpa lagi di lain kesempatan dengan pertolongan dan izin Allah.
Baik Ustadz, sekaligus juga untuk penutup mungkin sedikit intisari Ustadz dari apa yang Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Mengucapkan jazakumullahu khairan Ustadz. Allah Assalamualaikum. barik fiik. Naam, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya di kajian kita yang akan datang masih di hadits yang kedua ini untuk menambahkan beberapa faedah-faedah penting yang sayang untuk dilewatkan. Ya, walaupun ana insyaallah tidak akan mengikuti secara utuh bagaimana apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau menyampaikan bahwa jika kita mengambil faedah secara utuh dari hadis ini, maka ini akan membutuhkan berjilid-jilid kitab. Ya, kita tidak akan stop berhenti di hadis kedua. Sekian lama, ini sudah berapa pertemuan? Sudah 12 pertemuan, dan 11-nya adalah hadis kedua ini, ya subhanallah. Ya, 11 pertemuan adalah hadis kedua. Jadi ini memang pentingnya hadis ini subhanallah, dan sebagaimana tadi singgung di awal kajian, bahwa semua ulama Islam, semua kitab tentang Islam, semua penjelasan antum mau ngaji buku apapun itu akan membangun penjelasan tentang Islam berdasarkan hadis Jibril ini. Dan ini adalah rujukan pemahaman tentang Islam, dan tidak ada kebenaran kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini juga sebagai kunci penjelasan bagi kita bahwa jika antum ingin belajar Islam, ini kuncinya, ini pintunya. Ya, jangan belok-belok, jangan sampai ngaji berdasarkan ilmu filsafat akhirnya sibuk dengan kata ada dan tiada, ya. Sehingga sibuk dengan filsafat nyeleneh, sehingga antum harusnya belajar agama semakin kokoh di atas akidah dan pemahaman yang benar. Semakin benar kita memiliki keyakinan, semakin tenang hati kita, semakin bahagia, bukan semakin bingung dan semakin tidak jelas. Ya, jangan sampai salah jalan belajar agama yang seharusnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, malah bersumber dari orang-orang yang keblinger dan nyeleneh, yang mempelajari Islam dari pintu filsafat dan ilmu kalam. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin tutup ya Ustaz. Hayakumullah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum jami'an buat teman-teman juga semua.